Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang dengan mata kuliah Manajemen Strategi. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Marketing dan Finance Issue dengan bab isu-isu pemasaran, dan anggota kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Resta Nurtania dengan NIM 2061046 dan rekan saya yang bernama Nuril Lailiyah dengan NIM 2061073. Strategi pemasaran merupakan proses perencanaan perusahaan dalam memasarkan dan memperkenalkan produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk mencapai suatu tujuan dengan segala resiko yang akan dihadapi. Strategi tidak akan bisa diterapkan dengan sukses dalam organisasi yang tidak bisa memasarkan barang dan jasanya dengan baik. Dalam perusahaan yang tidak mampu mengumpulkan modal kerja yang dibutuhkan dan pada perusahaan yang memiliki sistem informasi manajemen yang lemah. Implementasi pemasaran sendiri merupakan proses penggantian strategi atau rencana menjadi tindakan pemasaran yang dilakukan dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Implementasi manajemen strategi ini berisi tentang isu-isu pemasaran, keuangan atau akuntansi, lead bank, dan sistem informasi manajemen yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam menjalankan proses yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam mencapai tujuannya. Dengan pengetahuan yang dimiliki suatu perusahaan tentang implementasi manajemen strategi, akan dapat menimbulkan suasana di dalam perusahaan itu sendiri menjadi lebih mudah dalam menjalani peran-peran dalam perusahaan tersebut. Sifat alami dari implementasi strategi. Implementasi strategi secara langsung mempengaruhi keberlangsungan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, dan seluruh karyawan. Faktanya, untuk setiap strategi yang telah direncanakan, implementasi yang baik atas strategi tersebut hanya menghasilkan keberhasilan sekitar 10% atau kurang. Hal ini dikarenakan karena kegagalan dalam melakukan segmentasi pasar yang baik, terlalu memperhatikan kebijakan akuisisi baru dan tertinggal jauh dari para pesaing dalam lead bank. Isu-isu pemasaran. Isu pemasaran yang menjadi perhatian saat ini adalah tentang seberapa jauh perusahaan dapat melacak pergerakan individu di dunia maya atau internet. Pemasaran saat ini lebih menitik beratkan pada membangun hubungan dua arah dengan pelanggan daripada hanya sekedar menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa. Isu pemasaran yang meningkatkan kepedulian pada konsumen di saat ini merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan perusahaan untuk mengikuti pergerakan seseorang di internet. Bahkan mampu mengidentifikasi seseorang berdasarkan nama dan alamat email. 2. Variabel yang penting dalam sentral bagi implementasi strategis. Yang pertama, segmentasi pasar, dan yang kedua, position product. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar bertujuan untuk menjangkau kelompok konsumen tertentu. Segmentasi pasar penting karena yang pertama, dibutuhkan bagi pengembangan pasar dan produk, penetrasi dan diversifikasi. Dan yang kedua, perusahaan dapat beroperasi dengan sumber daya terbatas. Dan yang ketiga, memaksimalkan laba per unit dan penjualan per segmen. Segmentasi pasar variabel yang penting dalam implementasi strategi karena setidaknya 3 alasan utama. Yang pertama, strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. Untuk menerapkan strategi-strategi ini dengan sukses dibutuhkan pendekatan segmentasi pasar yang baru atau yang telah diperbaiki. Dan yang kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya yang terbatas karena
produksi massal, distribusi massal, dan iklan massal tidak diperlukan. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan kecil untuk bersaing lebih baik dengan perusahaan besar dengan memaksimalkan laba per unit dan penjualan per segmen. Yang ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel bauran pemasaran, produk, distribusi, promosi, dan harga. Bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, variabel komponen bauran pemasaran dari segi produk, kualitas, fitur dan pilihan, gaya, nama merek, kemasan, lini produk, garansi, tingkat pelayanan, dan layanan lain. Dari distribusi, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi outlet, wilayah penjualan, lokasi dan tingkat persediaan, dan alat transportasi. Dari promosi, iklan, penjualan langsung, promosi, penjualan, publisitas. Dan dari promosi, dari tingkat harga, diskon, termin, pembayaran. Positioning produk, commercialization produk. Setelah segmentasi pasar, langkah berikutnya adalah commercialization produk, yaitu mencari tahu apa yang diinginkan dan diharapkan konsumen. Kuncinya adalah mencari tahu suatu sudut pandang konsumen, bukan produsen. Apa yang dianggap konsumen sebagai produk atau layanan yang baik, rasa yang enak, dan sebagainya. Positioning merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk dan jasa Anda dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Langkah-langkah berikut ini yang dibutuhkan dalam commercialization product. Yang pertama, pilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau jasa dalam industri. Dan yang kedua, gambarkan diagram peta positioning produk 2 dimensi dengan kriteria yang spesifik di setiap sumbunya. Dan yang ketiga, tetapkan produk dan jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadrat. Dan yang keempat, identifikasi area-area dalam peta positioning di mana produk dan jasa perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada. Lihatlah area yang belum terisi. Yang kelima, kembangkan rencana produk untuk menentukan posisi produk dan jasa perusahaan secara tepat. Kriteria strategi commercialization product yang efektif adalah pembedaan yang unik dari perusahaan dibandingkan dengan pesaing lain, mengarahkan pelanggan untuk memperkirakan pelayanan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dapat sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.